Bab 325 Keputusan Marvin. Beberapa pemuda tersebut dengan cepat menyeret Jenny keluar dari mobil dan setelah itu membawanya naik ke atas. Marvin berada di paling belakang. Dia hanya diam di tempat dan tampak ragu. Marvin mengerutkan keningnya, ekspresinya seakan-akan menunjukkan dia sedang mempertimbangkan keputusan yang sulit. Setelah beberapa saat berlalu, Marvin akhirnya mengembuskan napas panjang, seperti sudah membuat keputusan. Marvin awalnya melihat ke sekeliling, lalu melihat ke beberapa pemuda yang ada di depannya. Setelah itu, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya. Valentino sedang mengendarai mobil sambil mendengarkan lagu yang membuat perasaannya nyaman. Pada saat ini, Valentino menelpon Danu. "Danu, suruh semua pelatih di pusat kebugaran untuk turun ke bawah. Aku ingin memberi mereka pekerjaan." "Oke, Kak Valentino." Danu langsung mengiyakan tanpa menanyakan alasannya sama sekali. Valentino mempercepat laju mobilnya, tidak lama lagi dia akan sampai di pusat kebugaran Mapledon. Namun pada saat ini, ponsel Valentino berdering lagi. Setelah tahu yang menelpon adalah orang yang tak dikenal, Valentino sebenarnya ingin mengabaikan panggilan tersebut, tapi setelah ragu sesaat, dia akhirnya tetap menjawab panggilan itu. "Halo, Kak Valentino, aku Marvin." Suara Marvin terdengar gugup. Valentino sedikit mengenyit, seketika teringat siapa itu Marvin. Bukankah dia itu pengikutnya Alan? Namun di depan Valentino, dia tidak banyak membuat masalah. "Kenapa kamu memiliki nomor teleponku?" Valentino bertanya sambil memperlambat laju mobilnya. "Ketika berpisah di Hotel Four Seasons, aku langsung mencari cara untuk mendapatkan nomor telepon Kak Valentino. Awalnya aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung ke Kak Valentino, tapi selalu tidak ada kesempatan." Valentino tahu yang dimaksud oleh Marvin adalah tentang masalah Bentley Malson. "Tidak apa-apa." Setelah menjawab, Valentino ingin langsung mematikan panggilannya. "Kak Valentino, tunggu dulu, aku ingin membicarakan sesuatu padamu." "Jenny, ada sesuatu yang terjadi padanya," ucap Marvin. Setelah mendengar hal itu, Valentino sedikit terkejut. Dia segera mematikan suara musik yang ada di dalam mobil, lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Marvin berkata dengan gugup, "Kak Valentino, Helen ingin melakukan sesuatu pada Jenny. Lebih baik kamu segera datang untuk menyelamatkannya." Perasaan Valentino menjadi tidak enak. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Kenapa aku harus percaya padamu?" Karena Ellen sebenarnya sangat membenci Valentino, jadi dia mengira kalau ini adalah jebakan Ellen. "Kak Valentino, kamu harus percaya padaku." Marvin lanjut berkata, "Aku sudah merusak mobilmu, tapi kamu tidak perhitungan padaku. Jadi aku sama sekali tidak akan melupakan kebaikanmu. Juga, aku tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini dengan Ellen." Perkataan Marvin terdengar sangat tulus. "Di mana lokasinya?" Ekspresi Valentino sangat serius. "Di Motel Lavela. Sekarang mereka sudah naik ke atas." "Kak Valentino, kamu harus bergegas." Marvin menggertakkan giginya. "Kalau kamu membohongiku, aku akan menghabisimu dan juga seluruh perusahaan Ellen." Setelah selesai berbicara, Valentino mematikan teleponnya. Pada saat yang sama, Valentino langsung berbalik arah dan segera menuju ke Motel Lavela. Di Motel Lavela, kamar ke-302. Melihat Jenny yang tidak sadarkan diri dibawa masuk oleh beberapa pemuda, mata Ellen jadi berbinar. Kemudian Ellen melangkah maju menuju ke hadapan Jenny. Hans awalnya mengira Ellen akan memeluk Jenny tanpa ragu. Akan tetapi ekspresi Ellen malah berubah menjadi sedikit galak, lalu menampar Jenny dengan keras. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring, membuat Hans dan beberapa orang lainnya terbelalak. Jenny saat ini sedang pingsan, jadi ditampar pun tidak akan membuatnya beraksi. "Jenny, dasar jalang! Aku sudah mengejarmu selama 3 tahun dan kamu tidak pernah memedulikanku. Tapi, hanya karena seorang pria dari internet yang rela menghamburkan uang untukmu, kamu langsung menyerahkan diri? Bahkan kamu juga sangat memperhatikan penampilanmu. Apakah kamu sedang memintaku untuk melakukan sesuatu padamu?" Perasaan Ellen saat ini sangat tidak senang, jadi dia sekali lagi menampar wajah Jenny. "Bukankah kakak iparmu sangat hebat? Kenal dengan Kak Ethan dari perusahaan Black Tiger Security, juga Tuan Mario dan Cindy. Bukankah dia juga mengendarai Bentley? Apakah kamu kira aku tidak tahu? Pemilik mobil Bentley itu sebenarnya bermarga Harahap, bukan Wijaya. Hampir saja kau dibuat terkejut oleh kalian." Sambil berbicara,
Ellen ingin menampar wajah Jenny lagi dengan kejam. Jenny saat ini dipegang oleh dua orang pemuda. Kepalanya yang miring ke satu sisi, menunjukkan tanda merah di pipinya dengan jelas. Sudahlah, Kak Ellen. Kalau begini terus, kamu tidak bisa bersenang-senang, kata Ains sambil buru-buru menghalangi. Ellen akhirnya tidak jadi memukul Jenny lagi. Dia tersenyum sinis. Taruh dia di atas kasur. Beberapa pemuda itu segera melempar Jenny ke atas kasur. Setelah itu pergi meninggalkan ruangan. Kak Ellen, jangan lama-lama ya. Aku tunggu di kamar sebelah. Hans tertawa. Tenang saja. Ingat, jangan sampai ada yang masuk, perintah Ellen. Hans memberikan gestur oke dengan tangannya, lalu meninggalkan Ellen dan Jenny di dalam ruangan. Pada saat ini, Ellen mengunci pintu kamar, berjalan ke arah televisi dan menyalakan kamera kecil yang menghadap ke kasur. Dengan perasaan puas, dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kamera kecil semacam ini hanya bisa menyala selama beberapa jam saja, tapi sangat mudah dibawa kemana-mana dan juga tidak mudah diketahui oleh orang lain. Dengan adanya video ini, Ellen pasti bisa mengendalikan Jenny. Kalau tidak ingin dipermalukan, Jenny hanya bisa mendengarkan perkataan Ellen dengan taat. Kei, hari ini aku ingin lihat betapa jalannya Jenny ini. Ellen tertawa sambil melepaskan jaketnya, lalu berjalan ke arah kasur. Pada saat ini, ada sebuah mobil yang melaju secepat kilat dan menerobos ke tempat parkir motor Lavela. Bang! Pintu mobil terbuka dan Valentino turun dari dalam mobil tersebut. Ketika melihat Marvin, Valentino langsung meremas kerah baju milik Marvin dan mendorongnya ke tembok. Katakanlah, sebenarnya apa yang terjadi? Wajah Valentino sangat berbeda, tatapannya juga sangat dingin, membuat Marvin menelan ludah. Jenny, dia dibawa ke kamar 302 oleh Allen. Jawab Marvin dengan tergagap. Valentino menatap mata Marvin dalam-dalam. Kemudian dia melepaskan Marvin dan langsung naik ke atas. Kak Valentino, di atas ada banyak orang yang akan menghalangimu. Marvin di belakang memberi peringatan. Namun pada saat ini, hati Valentino sangat cemas, jadi dia tidak bisa berlama-lama. Jenny memang tidak suka dengan Valentino dan bahkan salah paham dengannya, tapi Jenny juga adiknya Angel. Karena Valentino adalah suaminya Angel, berarti Jenny juga termasuk keluarganya. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Jenny, Angel pasti sangat sakit hati. Seorang suami harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan, sekalipun orang lain tidak mengerti. Marvin melihat ke sekeliling, lalu langsung pergi dari sana. Marvin diam-diam sudah memberitahu Valentino, tidak peduli siapapun yang menang nantinya, dia tetap tidak bisa berada di tengah-tengah. Jadi Marvin merasa, dia lebih baik pergi dari kota Neo dan bersembunyi. Dia sama sekali tidak bisa menyinggung Valentino ataupun Allen. Valentino dengan cepat naik ke lantai 3. Dia melihat beberapa pemuda yang sedang berdiri sambil merokok dan mengobrol di depan kamar. Gadis itu lumayan juga. Kak Allen benar-benar beruntung. Jangan khawatir, nanti kalau Kak Allen sudah bosan, mungkin kita bisa mencicipinya. Tanpa berpikir panjang, apalagi bicara omong kosong, Valentino langsung bergegas ke sana. Bab 326, aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Diog, seorang pemuda baru saja menaruh sebatang rokok di mulutnya. Belum sempat dia mengisapnya. Tiba-tiba saja sebuah pukulan langsung mendarat di wajahnya. Sial! Siapa kamu? Teman-teman ada yang datang. Seorang pemuda berteriak kencang. Kemudian pintu kamar 303 yang berada di samping seketika terbuka. Setelah itu seseorang keluar dari dalam kamar. 5, 10, 20. Apa yang dikatakan Marvin benar. Kali ini Allen benar-benar membuat rencana besar dan rupanya dia sudah membuat begitu banyak persiapan. Hari ini aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Valentino mengatakannya dengan dingin, seketika aura yang mengerikan menyelimuti seluruh koridor. Bertatapan dengan Valentino yang terlihat seperti monster pembunuh membuat semua orang gemetar ketakutan. Sial! Tidak usah basa-basi dengannya, orang sialan ini memukulku, ayo kita serang dia. Seorang pemuda yang dipukul oleh Valentino meluapkan emosinya. Puluhan pemuda saling bekerja sama, kemudian mereka bersama-sama menangkap Valentino. Valentino sedikit mengernyitkan alisnya, pada momen ini, dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya akan membuang-buang waktunya di sini.
Dia hanya ingin mendobrak pintu kamar 302 untuk menemui Jenny lalu berbicara dengannya. Akan tetapi, puluhan pemuda itu mengepung ketat koridor sehingga Valentino tidak dapat bergerak sama sekali. Meskipun kamar 302 tepat berada di depannya, tapi sulit bagi Valentino untuk dapat memasukinya. Sudah kukatakan, aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Valentino berteriak dengan marah, kemudian dia bergegas menghampiri kerumunan. Dia ingin mereka membukakan jalan secepatnya, kemudian bergegas masuk ke dalam kamar ke-302. Georg? Dalam sekejap, Valentino mulai bertarung melawan 20 pemuda lebih. Akan tetapi pada saat ini, pintu kamar 303 perlahan terbuka, kemudian setengah wajah Hans muncul di antara celah pintu itu. Awalnya dia ingin membantu para pemuda itu untuk mengalahkan Valentino, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya setelah melihat kekuatan dan keberanian Valentino. Setelah itu, Hans memutar bola matanya, lalu perlahan menutup kembali pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Dia merasa kalau dirinya sama sekali tidak boleh terlihat. Karena Valentino sudah menemukan tempat ini, berarti dia mengetahui keadaan Jenny. Dia yang mengajak Jenny keluar, jadi jika dia sampai terlihat, maka masalah ini benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Oleh karena itu, Hans pun bersembunyi di kamar dan sama sekali tidak memerdulikan keadaan di luar. Saat ini, di kamar ke-302. Meskipun kamar itu kedap suara, tapi Alan masih dapat mendengar suara bising dari arah luar. Pelankan suara kalian? Ada apa ini? Alan pun tak kuasa menahan emosinya dan berteriak ke arah pintu. Setelah itu dia menolehkan kepalanya ke arah Jenny lagi. Pada saat ini, wajah Jenny sedikit memerah karena adanya efek obat. Rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya yang dipoles dengan riasan wajah, membuatnya terlihat semakin menarik. Tubuhnya yang indah terbaring di kasur layaknya seorang putri tidur, membuat dalam hati Alan semakin membara. Alan segera berjalan ke lemari yang berada di samping kasur untuk mengambil 2 butir pil yang sudah disiapkannya sedari awal. Setelah itu, dia pun menelan obat tersebut sambil meminum seteguk air putih. Hah? Setelah Alan menelan ludahnya, dia pun menggosokkan kedua tangannya dan langsung naik ke tempat tidur. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Jenny. Pada saat ini, Alan terlihat seperti bajingan. Matanya menyeratkan kegembiraan, gerakannya lembut dan pelan. Karena Jenny adalah wanita yang sudah dia cintai selama 3 tahun. Telapak tangan Alan mengusap lembut wajah Jenny seperti sedang memainkan sebuah harta karun langka. Maaf, sepertinya aku sebelumnya telah memukul terlalu keras. Hehe. Alan tertawa, dia semakin terlihat seperti bajingan. Jenny tentu tidak tahu kalau sekarang wajahnya memerah seperti habis mabuk dan dirinya terbaring di kasur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena Alan yang secara khusus menyuruh seseorang membeli obat untuk dimasukkan ke dalam minuman itu. Efek obat itu benar-benar manjur. Alan terlihat lebih bersemangat, dia menyentuh wajah kanan Jenny sekali lagi. Akan tetapi, Jenny sama sekali tidak mengetahui semua hal ini. Karena jika dia mengetahuinya, bagaimana mungkin Alan berhasil? Wush! Kai! Alan terus tertawa kegirangan. Setelah itu dengan cepat dia melepas sepatu Jenny lalu memainkan kaki mungilnya. Setelah melakukan semua itu, efek obat yang sebelumnya Alan minum terasa semakin kuat, seluruh tubuhnya menjadi hangat. Pada saat ini, mata Alan penuh dengan hasrat ingin bercumbu. Karena efek obat itu pula, kepalanya terasa sedikit ringan. Pikirannya dipenuhi dengan beberapa hal indah. Alan melepaskan pakaiannya, kemudian dia bergegas mendekat ke arah Jenny. Kudengar kakakmu lebih cantik darimu, haha. Alan tersenyum penuh arti. Hingga saatnya tiba, Alan akan memegang Jenny, membiarkannya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mendapatkan sepasang adik kakak yang cantik bukanlah hal yang mustahil. Alan mengulurkan kedua tangannya perlahan ke tubuh Jenny, kemudian tepat ketika dia hampir menyentuh tubuh Jenny. Georg? Tepat pada saat ini, seseorang mendobrak kencang pintu kamar hingga membuat kunci pintu itu penyok dan terbuka. Dapatkah kamu membayangkan betapa kuatnya benturan itu? Alan pun seketika tersadar, kemudian dia menolehkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda muncul dari pintu. Kedua lengannya memegang daun pintu dan matanya memperhatikan setiap sudut kamar. Siapa lagi kalau bukan Valentino? Alan, kalau kamu berani menyentuhnya, akan kuhancurkan seluruh keluargamu. Valentino berteriak dengan dingin.
Sial! Bagaimana bisa kamu ke sini? Alan sedikit bingung. Belum sempat Valentino masuk, puluhan pemuda yang berada di belakang mengejarnya lagi. Ketika berada di luar tadi, dia sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia hanya mendobrak pintu ketika ada kesempatan. Karena meski dia sangat kuat sekalipun, dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan puluhan pemuda itu. Kalau dia terlambat, maka Jenny akan dalam keadaan yang lebih berbahaya. Bagaimana bisa dia membuang-buang waktunya di luar? Pintu ini memang terbuka. Akan tetapi, puluhan pemuda yang berada di belakang juga ikut menyerbu ke arahnya. Valentino tidak banyak bicara, dia langsung menyerang Alan. Akan tetapi, dua orang pemuda yang berada di belakang meraih pakaian Valentino dan memegangnya erat. Valentino tiba-tiba tertarik, dalam sekejap bajunya robek tercabik-cabik, tapi layaknya seekor makan yang keluar dari kandang. Dia bergegas ke arah Alan. Bill, berkat keahliannya dalam mengambil momentum, Valentino pun berhasil melompat, kemudian menendang tulang rusuk Alan. Fisik Alan tidak ada apa-apanya di hadapan Valentino. Dia langsung ditendang hingga terjatuh dari kasur. Bu! Alan terjungkir ke bawah kasur. Sss. Valentino tanpa ragu melepas bajunya, kemudian dia menutupi tubuh Jenny menggunakan bajunya yang sobek itu. Ah, sialan! Bunuh dia! Aku akan bertanggung jawab atas kematiannya. Alan menelan ludahnya, wajahnya terlihat mengerikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, puluhan pemuda itu segera berkerumun masuk ke dalam kamar kemudian menyerang Valentino. Kamar ini aslinya cukup besar, tapi ketika puluhan pemuda itu masuk, kamar ini pun berubah menjadi sangat sempit. Valentino terdorong ke sisi kasur dan tidak dapat bergerak, terlebih dia harus melindungi Jenny. Sulit baginya untuk keluar di antara banyak orang. Akan tetapi, Valentino masih tidak gentar. Dia tidak melangkah mundur meski hanya setengah langkah. Dia melindungi Jenny yang berada di sisinya layaknya seorang dewa penjaga. Bab 327 niat tersembunyi yang terungkap. Hanya terlihat Valentino mengulurkan tangan dan mengambil lampu meja yang ada di samping tempat tidur, lalu tiba-tiba membantingnya ke depan. Bam! Perang! Lampu kaca di samping tempat tidur mengenai kepala seorang pemuda dan langsung hancur berkeping-keping. Valentino, dasar kamu idiot. Apa kamu tahu kalau Jenny mengatakan pada kami bahwa kamu adalah sampah? Kamu hanyalah sampah di mata Jenny. Untuk apa kamu datang melindunginya? Alan mengutuk dengan suara lantang. Jenny boleh tidak menganggapku sebagai kakak ipar, tapi aku akan menganggapnya sebagai adik selamanya. Alan, aku akan membuatmu membayar atas kejadian hari ini. Valentino berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Sial. Pukul dia. Kepung, lalu pukul dia. Teriak Alan dengan marah. Dalam sekejap, orang-orang itu melangkah maju sekali lagi dan bersama-sama menyerang Valentino dengan ganas. Kebugaran fisik Valentino dan kekuatan tubuhnya tidak lemah. Bukan hanya tidak lemah, dia juga jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Benji yang merupakan penerus jurus tinju keluarga Sutopsu bisa kalah telak? Akan tetapi, meskipun kuat, Valentino tetaplah manusia biasa. Satu orang akan sulit untuk mengalahkan musuh yang banyak jumlahnya. Seorang pahlawan tidak bisa menahan kawanan serigala. Valentino tertekan ketika menghadapi belasan pemuda itu sendirian. Selain itu, saat ini ruang di dalam kamar penuh dan sesak. Valentino kesulitan untuk merentangkan kepalan tangan dan kakinya. Ditambah lagi Valentino harus melindungi Jen yang ada di belakangnya. Dia merasa sedikit khawatir. Dengan begini, Valentino tampak semakin tertekan. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Valentino sudah ditinju beberapa kali. Kemeja lengan pendek yang harganya murah itu pun ditendang sampai meninggalkan 2 tapak kaki. Meskipun demikian, Valentino sama sekali tidak bisa mundur karena ada Jenny di belakangnya. Jadi, Valentino hanya bisa berdiri di tempat dan melawan belasan orang itu. Belasan orang itu langsung menyerang secara bergantian. Setiap kalinya, ada belasan orang yang bersama-sama mengayunkan tinju dan melayangkan tendangan ke arah Valentino. Sekuat apapun Valentino, dia tetap merasa sedikit tidak berdaya dalam menghadapi situasi seperti ini. Hah? Valentino, hari ini aku tidak hanya akan menghabisi Jenny, aku juga akan membalas semua dendamku sebelumnya. Karena kamu, Mario memukulku di depan semua orang. Aku tidak lupa akan hal itu.
Ellen bangkit berdiri dan terkekeh ketika melihat Valentino dipukul sampai tidak berdaya. Valentino tidak punya waktu untuk menjawab. Begitu fokusnya terganggu, maka belasan tinju itu akan mengenai tubuhnya. "Minggir!" Valentino berteriak lantang. Begitu Valentino melayangkan tinjunya, wajah 5-6 pemuda itu terkena pukulan keras darinya. Beberapa pemuda yang ditinju itu terus melangkah mundur. Akan tetapi, musuh Valentino benar-benar sangat banyak. Ada orang yang bergegas maju lagi dan terus menyerangnya. "Valentino, hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku menghabisi Jenny. Aku akan menyiksa mental dan fisikmu." "Hah?" Ellen tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berjalan ke samping Jenny lagi. "Ellen, kalau kamu benar-benar berani menyentuhnya, aku akan melakukan segala hal untuk menyingkirkan keluarga Eka dari kota Neo. Tidak akan ada tempat untuk keluarga Eka di seluruh dunia ini." Valentino menendang seorang pemuda di depannya, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Ellen. Dua orang pemuda memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah maju dan mencekik leher Valentino. "Hah? Katakan saja hal ini kalau kamu bisa keluar hidup-hidup." Ellen tertawa terbahak-bahak. "Hari ini, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu, lalu aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan menghabisi Jenny. Lalu, aku akan melimpahkan masalah ini padamu." "Hah?" Alan seperti pria cabul. Semakin mengatakan hal ini, dia semakin bersemangat. Ellen bergegas menghampiri Jenny dan menangkapnya. "Bajingan!" Valentino tiba-tiba meraih bahu pemuda yang mencekik lehernya dan langsung membanting pria itu tepat di depannya dengan kuat. "Bu! Gedebuk!" Valentino membanting pemuda itu dengan kuat. Dia memukul dan menumbangkan dua pemuda dalam sekejap. Valentino menarik tangannya. Dia tiba-tiba melompat ke atas kasur, lalu menendang wajah Ellen. Ellen buru-buru menghindar, tapi gerakannya tidak secepat Valentino. Tendangan Valentino mendarat dengan keras di wajah Ellen. Ellen pun kembali terjatuh ke lantai. Akan tetapi, beberapa pemuda langsung menarik Valentino dari atas kasur dan bersama-sama menyerangnya lagi. "Bajingan sialan! Bajingan!" Ellen menyeka mulutnya. Mulutnya tidak hanya mengeluarkan darah, beberapa giginya juga tanggal. Ellen menjadi semakin marah. Ellen menjadi benar-benar marah, ditambah efek obat yang semakin membuatnya benar-benar kehilangan akal. Ellen menggertakkan giginya dan langsung mencabut belati dari pinggangnya. Setelah itu, dia membelalakan matanya dan berjalan ke arah Valentino. Saat ini, Valentino sama sekali tidak memperhatikan Ellen yang ada di belakangnya. Meskipun Valentino memiliki kekuatan super, tetap sulit baginya untuk berjaga-jaga di dalam ruangan dalam waktu yang bersamaan. Di depan Valentino, ada belasan pemuda yang terus menyerangnya. Di belakangnya, ada Jenny yang harus dilindungi. Di sampingnya, ada Ellen yang sedang memelototinya. Bagaimana Valentino bisa menghadapi ini sendirian? Saat ini, belasan pemuda juga menjadi geram. Meskipun Valentino sudah memukul 7-8 orang, tapi masih tersisa belasan pemuda yang menyerang Valentino dengan lebih ganas. Valentino berangsur-angsur menjadi lelah. Hal ini membuat para pemuda itu menjadi semakin bersemangat. "Mati kamu, Valentino!" Saat ini, suara teriakan penuh amarah terdengar dari belakang Valentino. Valentino tiba-tiba merasa merinding. Dia diliputi oleh rasa krisis yang mendalam. Intuisi Valentino memberitahukan padanya bahwa ada bahaya di belakangnya. Jadi, Valentino sama sekali tidak peduli dengan tinju yang diayunkan ke arahnya. Dia langsung menoleh ke belakang. Valentino melihat kilatan cahaya putih. Belati tajam yang dipegang Ellen langsung ditusukkan ke perut Valentino. Mata Valentino tiba-tiba terbelalak. Tanpa sadar dia ingin mundur, tapi ada begitu banyak orang di belakangnya. Bagaimana mungkin mereka akan membiarkannya mundur? "Mati kamu!" Kedua mata Ellen memerah seperti binatang buas. Dia tiba-tiba menusukkan belati ke arah Valentino. Valentino tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan menangkis pergelangan tangan Ellen. Akan tetapi, serangan tidak terduga Ellen masih menusuk baju Valentino dengan ujung pisau. Ujung pisau pun sedikit tertusuk ke dalam. Rasa sakit terasa di tubuhnya, Valentino menjadi sangat marah. Satu tangan menangkis pergelangan tangan Ellen, agar dia tidak menikamkan belatinya ke depan. Sedangkan tangan yang satunya lagi dikepalkan, Valentino meninju pipi Ellen. Akan tetapi,
Bagaimana mungkin para pemuda yang ada di belakang Valentino diam saja tanpa melakukan apapun? Ada dua orang yang langsung mencengkeram lengan Valentino dari belakangnya. Valentino sangat kuat, satu tangannya menarik paksa tubuh kedua pemuda itu dan mendorong mereka ke arah Alan. Akan tetapi, ada semakin banyak orang yang datang mencengkeram lengan Valentino. Valentino kesulitan untuk melancarkan pukulannya. Valentino bahkan merasa kesulitan untuk mengayunkan kepalan tangannya, apalagi memukul mundur Alan. Sial! Alan mengutuk sembari menarik belatinya secara tiba-tiba. Valentino mempertimbangkan mata pisau yang tajam itu. Dia mau tidak mau melepaskan kepalan tangannya. Ikat dia! Alan berteriak dengan marah. 7-8 pemuda langsung mengulurkan tangan dan menahan Valentino dengan erat yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sedangkan Alan tidak segan-segan menusukkan belati yang ada di tangannya ke dada Valentino sekali lagi. Valentino berusaha untuk melepaskan diri dengan satu tangannya dan menggunakan tangan yang satunya lagi untuk menangkis belati Alan. Kilatan kekejaman melintas di mata Alan, gerakan tangannya menjadi semakin cepat. Alan langsung menusukkan belati itu ke dada Valentino.